Jadi begini ya abang-abangku. Kalau saya mau nanya dulu ini sama Bang Juma. Menurut Anda itu agama itu apa sih agama itu? Agama itu adalah kumpulan aturan yang mengatur manusia untuk tidak kacau. Kalau kumpulan aturan ini berasal dari pencipta langit dan bumi, pasti selaras dengan akal. Tapi kalau kumpulan aturan ini hanya akal-akalan, pasti tidak selaras dengan akal. Jadi aturan itu ada dua. Aturan dari Tuhan pasti sinkron dengan akal, dan aturan dari manusia yang hanyut dibawa oleh zaman. Berarti agama itu Agama itu adalah patron, kendaraan manusia untuk mengatur hidup manusia. Kalau agama itu silakan. Kalau saya bilang itu agama itu adalah sebagai alat menuju surga. Ya, agama itu adalah alat menuju surga. Cuman alat ini ada yang asli, ada yang palsu. Kalau misalnya asli atau palsu, di sini kita debat seolah-olah kita di sini ada yang hidup di zaman dulu ya. Karena gini loh, karena semua agama itu sebenarnya belum sempurna. Karena banyak yang kata siapa itu kata lu, agama lu aja nggak sempurna. Sekarang gini, di agama Anda itu ada nggak yang dibenerin lagi gitu? Apa yang dibenarin lagi dalam agama kami? Oh berarti enggak gitu, udah dari dulu gitu. Ya udah kayak gitu. Al-Quran dan As-Sunnah itu hukumnya nggak pernah berubah. Berbeda dengan kitab saudara, setiap saat berubah. Kalau udah bosan ganti lagi. Kalau Kristen itu cuman dari perjanjian lama itu menuju perjanjian baru. Nggak ada, itu kitabnya Yahudi kalian ambil. Dari situ aja ketahuan kalau Anda punya agama itu adalah timpang. Tanpa kitabnya Yahudi, apa jadinya agama Kristen ini? Hah? Apa jadinya agama Kristen ini tanpa kitabnya Yahudi? Nah, sedangkan kitabnya Yahudi itu kalian ambil secara tidak sah. Tidak ada Tuhan berfirman untuk Kristen. Di dalam perjanjian lama itu, ruang lingkupnya hanya untuk Bani Yakub. Baca Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Jelas kan? Intinya tadi kan saya bilang agama itu adalah sebagai alat. Sebagai alat itu seperti gimana ya? Kayak HP itu aplikasi gitu loh. Dan aplikasi di HP itu kan pasti banyak. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Jadi ya kali kita debat ini nggak bakal kelar-kelar. Debat karena nggak ada yang ya karena kalian nggak pakai akal. Bukan, hidup kekal itu aja dulu. Jangan pakai data dari Al-Quran, pakai data primer dari kitab saudara. Apa syarat hidup kekal menurut Yesus? Jawab. Apa syarat untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus? Itu aja dulu jawab. Benar enggak Kristen duduk dalam perkara itu? Silakan. Nah, pasti lari pasti. Pasti lari. Kenapa pakai inti-inti? Saya kan bertanya, apa syarat hidup kekal menurut Yesus? Intinya semua agama itu mengajarkan kebenaran. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya, Anda enggak setuju. Berarti Anda mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Anda mengakui Kristus yang datang kepada Paulus itu juga Tuhan. Siddhartha Gautama juga Tuhan, Krishna juga Tuhan, Atis juga Tuhan, Hercules juga Tuhan. Karena semua agama memiliki sembahan-sembahan yang berbeda. Sakit ente ini. Maka dari itu kan saya bilang agama itu maka dari itu alat. Sudah. Dan saya agama Kristen, Bang Juma agama Muslim itu tidak menjamin bahwa Bang Juma atau saya itu bisa ke surga. Lah itu di agama lu karena memang gak ada jaminan masuk surga di agama lu. Beda dengan agama kami. Jaminan surganya jelas. Oh, berarti seseorang yang melakukan kriminal di agama Bang Juma gitu, itu bisa dijamin masuk surga gitu. Allah haula wala quwata illa billah. Di agama kami itu menyembah Allah itu kunci utama.
Menabikan Nabi Muhammad, kunci kedua. Kunci ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Syaratnya itu jelas. Nah, kalau hanya berbuat baik saja, berbuat baik, tapi tidak beribadah menyembah kepada Allah, maka sia-sia perbuatan baiknya itu karena tidak memenuhi syarat. Makanya saya bertanya kepada saudara, Yesus mengajarkan orang-orang bisa memperoleh hidup kekal itu syaratnya apa? Menurut Yesus. Mengenal Sederhana bukan? satunya Tuhan. Lalu benar itu, betul benar. Lalu apalagi yang kedua? Itu saya Bang, cuma dari Islam mau gimana? Hah? Oke, silakan. Bagaimana syarat mendapatkan hidup kekal menurut Yesus itu? Kan kita kejar hidup kekal ini, bukan mati kekal yang kita kejar. Percuma kita nyanyi-nyanyi, salto-salto, tapi ternyata kita tidak memperoleh tiketnya. Kata Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, apa yang kita lakukan? Apa syaratnya? Tuhan, Terus yang kedua? mengenal Yesus utusan. Nah, itu kuncinya. Kalau begitu adanya, kenapa kalian jadi Kristen? Kenapa nggak jadi Islam kalian? Kalau Anda sudah tahu syarat masuk surga, syarat hidup kekal, mengimani Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan. Titik, jangan kau tambahi. Kenapa nggak jadi Islam kalian? Bukankah kunci itu hanya di Islam? Dan di Kristen mulut mengatakan Yesus utusan Tuhan. Coba tengok ke gereja, intip mereka, siapa yang mereka sembah? Yesus. Salah setting kalian ini, saudara-saudara. Hidup kekal ketika Yesus menerangkan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Itu adalah proklamasi Yesus tentang hidup kekal. Kuncinya menurut Yesus. Lalu implementasi dalam misi dakwah Yesus apa? Baca di dalam Matius 19, ketika ada seorang pemuda kaya bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam surga, memperoleh hidup yang kekal?" Apa jawaban Yesus? Ibadahlah hari Minggu, masuklah ke gereja, makanlah babi, janganlah bersunat, sembahlah aku, rasulkan Paulus, kitab 13 kitabnya Paulus. Ada? Enggak ada, itu enggak Di ada. kitab mana? Tunggu sebentar, itu di kitab mana itu? Bisa Anda tunjukkan? Yang disuruh makan? Matius 19. Disuruh makan Lah, justru saya menyindir ente. Tidak ada Yesus mengajarkan seperti menjadi Kristen. Ketika Yesus ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal masuk surga?" Apa kata Yesus? Tetap menjadi Yudaism yang baik, jalankan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat. Apa kata orang itu? Itu semua sudah aku lakukan. Berarti dia sudah menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Apa kata Yesus? Kalau begitu kurang satu. Apa itu guru? Ajarkan aku. Cepat guru, aku ingin surga. Apa kata Yesus? Jual seluruh hartamu, lalu jual kepada orang miskin. Ini infak sedekah. Mana ajaran Kristennya? Ke gereja, ke makan babi, jangan bersunat, sembah aku, ibadah minggu, Natalan. Mana itu? Mana? Nggak ada. Sedikit pun tak tersentuh ajaran Kristen ketika Yesus ditanya, apa syaratnya untuk saya masuk ke dalam surga? Yang dijalankan justru malah perintah Islam. Yesus mengatakan jalankan apa yang dalam hukum Torah. Islam dong. Berarti nggak boleh makan babi, berarti harus bersunat, berarti sujud dalam beribadah. Gimana dong? Berarti tidak ada kemudian ucapan-ungkapan Yesus agar mendapatkan hidup kekal jadi Kristen. Nggak ada. Yesusnya mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal menjadi Yudaism yang taat. Gitu saudara. Ayo lembutkan hati kalian. Kami umat Islam tidak akan pernah mengganggu, tidak akan pernah kemudian mengaco. Tidak, kami mendudukkan segala sesuatu yang kami sampaikan sesuai dengan data yang ada dalam Bible. Permasalahannya ada di Anda.
Apa itu? Kalian tidak pernah belajar Bible. Kalian hanya mendengarkan khotbah-khotbah pendeta, obat kuping dari pendeta, sedangkan pendeta kalian tidak paham Bible. Kalau pendeta jujur mengajarkan isi Bible, memuntahkan seluruh isi Bible, mustahil kalian masih Kristen hari ini. Mustahil. Kalian pasti akan berhenti menjadi Kristen. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen itu. Untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus tidak pernah mengajarkan masuk, ikuti jalan petunjuk menjadi Kristen. Gak ada. Cuman kasih. Anda salah. Kalau Anda memaknai kasih menurut Yesus, kasih itu adalah apa? Mentaati segala perintah Tuhan. Itu disebut kasih. Kasih kepada manusia menurut Yesus apa? Ajarkan manusia untuk mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Itu kasih. Jadi kasih kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Kasih kepada manusia, mengajak manusia untuk menjalankan perintah Tuhan. Itu baru jelas hubungannya. Apa implementasinya dalam Bible? Coba Anda baca di dalam Ulangan 11 nomor 1. Apa kasih kepada Tuhan? Kasih kepada Tuhan adalah menjalankan segala ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, aturan, larangan, perintah yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Itu jelas itu. Yosua 22 nomor 5. Kasihilah Tuhanmu dengan cara menjalankan dengan teliti, menjalankan dengan telaten, wajib melaksanakan segala ketentuan, ketetapan, setia menjalankan segala perintah dan larangan. Itu disebut kasih kepada Tuhan. Lalu kasih kepada manusia yang mana? Kasih kepada manusia, baca Ulangan nomor 6. Ajarkan kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu, pada saat mereka berjalan, pada saat mereka baring, pada saat mereka duduk, pada saat mereka berdiri. Ajarkan mereka berulang untuk menjalankan hukum-hukumku. Tuliskan hukumku itu di pintu-pintu rumah kalian. Itu kasih kepada manusia. Lah ini kasih kepada manusia, suruh makan babi lah, nyembah Kristus lah, disko hari Minggu lah, tidak bersunat lah. Apa ini? Kasih dari mana model kayak gini? Siapa yang ngajarkan kasih seperti itu? Ajarkan anak-anakmu, mama, itu siapa ma? Foto siapa yang ada di dinding? Itu foto Tuhan kita, nak. Itu kasih rupanya. Hah? Itu kasih. Mama, ini fotonya siapa ma? Ini boneka anak-anak yang di video yang dicium-cium sama orang Katolik itu siapa ma? Itu Tuhan kita nak pada saat masih bayi. Ini kasih. Ini kasih, mengajarkan anak-anak kalian, mendoktrin kepada anak kalian untuk menganggap bahwa Tuhan itu pernah menjadi bayi. Itu kasih. Hah? Bukankah Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya? Kok jadi anak bayi juga jadi ikut Tuhan? Yesusnya sendiri tidak pernah mengajarkan itu, tapi kalian mengatakan bayi Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ini ajaran siapa? Ayolah saudara-saudara, jangan sombong terhadap kebenaran. Bible itu di dalamnya ada kebenaran. Bible itu syarat dengan kebenaran. Masalahnya ente tidak paham tentang Bible ente itu. Masalahnya itu di situ. Kan sudah saya bilang kalau agama itu cuma sebagai alat, dan orang-orang umat-umat yang ada di dalamnya itu belum tentu bisa melakukan hal-hal yang ada di dalam agama itu gitu. Jadi nah, kalau kita tidak bisa, lalu kita tidak bisa, lalu kita kemudian hilap, lalu kita lalai, apa solusinya menurut para pembawa agama? Menurut Yesus, menurut Nabi Musa, apa solusinya? Ambil orang, ambil Tuhan, potong, disalib, gantung, gitu solusinya? Enggak, solusinya bertaubat. Bertobat, kata Yesus bertobat, kata Yesus bertobat, kata Musa bertobat, kata Daud bertobat, kata Salomo bertobat. Kata gereja, imani Tuhanmu, mati untuk kau sekali, mati untuk disembeli, mati untuk disalibkan untuk dosa-dosamu. Bah, dari mana ilmu itu? Yesus sendiri mengatakan bertobatlah. Kiamat sudah dekat, bertobat. Kata Wanita gereja yang bertobat bang, itu kata Bang Zuma itu. Lah perintah Yesusnya bertobat kok. Lah iya, kita ngikut Yesus ya bertobat lah, meninggalkan perbuatan yang lama. Waduh, jangan ngarang bang. Nah sekarang Yesus mengajarkan ibadah minggu enggak? Ya? Ya?
Gimana? Gimana? Beribadah kepada Tuhan tuh setiap saat, Bos. Yang memerintahkan Anda beribadah hari Minggu siapa? Setiap saat, Bos. Kapanpun Yang dan memerintahkan dimanapun kita kalian bisa ibadah hari Minggu itu siapa? Jadi gini Bang Juma, Tuhan Yesus itu Yang memerintahkan ibadah Minggu itu siapa? di hari pertama sampai hari ke-6 itu Bentar satu-satu, jangan Iya, hari keroyokan dong, ke-7 itu satu-satu. hari apa? Hari ke-7? Dan hari ke-7 Hari Minggu itu- rupanya. Hari Minggu. istirahat. Hari apa? Iya, hari apa? Ya makanya kita sebagai umat Loh, itu kok di makanya? hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Iya hari Minggu. Domingo. Apa? Hari Minggu. Hari Minggu nenekmu kiper. Itu kalau kau hitung hari Yunani. Ini yang diberi perintah, ini yang diberi ajaran adalah orang-orang Yahudi. Berarti harus melalui standar mereka. Kok jadi standarnya orang Roma? Aneh kan? Hari Jumat tuh hari apa, Bang? Hari Jumat itu perintah untuk kepada umatnya Nabi Muhammad, bukan kepada umatnya Nabi Isa atau Yesus. Paham ente? Iya, tapi hari Jumat itu kalendernya kalender apa, Bang? Lah, ini kenapa lari ke sana? Nabi Muhammad Iya, yang dipakai diperintahkan, itu kalender ya apa, ayyuhalladzina Bos? amanu idza Patokannya nudiya patokan lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintah hari Jumat. Mana perintahnya hari Minggu? Tunjuk dalilnya. Kalau hari Sabat, Keluaran 31 nomor 14, bunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Sekarang saya minta, patung-patung berhala. coba. Saya minta mana perintah hari Minggu? Cek satu, nggak ada lagi suaranya. Maju. Saya nanya, hari Jumat bentar, itu kalender teman-teman apa? jangan keroyokan Kalender Masehi dong. atau kalender Kan apa? kalian Ditanya, banyak woi, di kamu sini. ditanya, woi. Satu-satu lah, jangan keroyokan lah, satu-satu ya. Kita persilahkan kalian satu-satu loh. Jarang-jarang kalau di room oten kita satu orang dikeroyok sama semua. Kalian beda loh, di sini 5 orang loh. Kapan bertakia sampai Loh, kapan saya Jumat? nanya kok. 5 orang loh kalian di sini. Iya, satu-satu. Kalau misalkan Udah, sih perintahnya. Juma. Perintahnya hari Sampai Minggu kapan takiannya, mana? Zulkifli? Saya nanya. Perintahnya hari Minggu Jumat mana? itu dari mana? Enggak ada urusan, perintahnya jelas hari Jumat kami ibadah perintahnya. Mau hitungan kalender Masehi Hijriah, yang jelas hari Jumat kami ibadah sesuai dengan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Perintahnya jelas. Yahudi perintahnya haruslah kau pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pasti dia akan dihukum mati. Nah, sekarang perintah ibadah Minggu itu mana dalilnya? Tunjuk kepada kita sini. Silakan. Macet berjamaah. Memang hari Minggu itu bukan perintah. Ya. Bukan perintah. Lalu kenapa kamu lakukan kalau bukan perintah? Nah itu dia. Kenapa umat Kristiani itu melakukan di hari Minggu? Karena hari Senin sampai hari Sabtu itu hari kerja. Apa sih orang ini? Hari Minggu Apa saudara? Kalau berdoa itu bisa di rumah masing-masing hari Senin sampai hari Sabtu. Perintahnya hari Sabat, Cak Kangkung. Hari Sabat itu adalah hari ke-7. Itu perintah. Jangan kau ganggu ibadahnya orang Yahudi. Sabat itu hari ke-7. Oke? Rison, Seni, Sisi, Refi'i, Hamisi, Sisi, Sabat. Jelas itu. Hari Sabtu jatuhnya. Kalau hari Minggu itu Rison. Yom Rison. Boleh nanya Hari nggak? pertama. Saya mau bertanya nih. Saya Zulkifli, boleh bertanya dari tadi perintah dalilnya ibadah Minggu mana? Kok pada rebutan mau bertanya? nggak? Zulkifli mencret. Tidak dikasih ruang nih moderator. Aduh parah. Saya bertanya di mana perintahnya ibadah Minggu? Hari Sabtu Keluaran 31 nomor 14. Al-Quran surah Al-Jumu'ah perintah hari Jumat. Perintah hari Minggu mana? Halo Bang. Di mana kamu Saya jawab, ya. ditulis di dalam Astagfirullah. Quranmu untuk sholat itu Bang. kali? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayolah, perintah hari Minggunya mana? Untuk membuktikan kalian itu
Ikut Yesus atau ikut Paulus? Mana coba? Paulus ada bilang ibadah minggu nggak? Mana perintahnya supaya kita ibadah, supaya Saya kalian balik nanya ibadah dulu. minggu Paulus itu? Nah, saya balik nanya, ada Paulus Mana? bilang ibadah hari minggu nggak? Jawab dulu. Lalu kalian mengikuti hari Minggu itu siapa? Karena Paulus mengatakan di dalam makanya Kolose saya bilang ikut 16. Paulus, bos. Ya jelas dong, ikut Paulus dong. Jelas ikut Paulus. Mau aku buktikan? Mau aku buktikan kalau kalian ikut Paulus tentang hari Minggu? Mau? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman dan mengenai hari raya atau hari Sabat. Jangan mau. Perintahnya. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang hari Sabat. Itu perintah Paulus, pendiri agamamu. Sementara Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 jelas itu. Harus kau pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, pastilah ia akan dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya. Tapi Paulus mengatakan apa? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, mengenai hari raya, mengenai hari Sabat. Jangan, kamu bebas mau hari apa saja. Itu perintah Paulus tuh. Kolose 2 nomor 16 kau bilang ngaur. Inilah kalian kelemahan Kristen. Nah, Bible lebih paham Islam daripada waktu ente. untuk ngomong nih, parah moderator. Bukan dari tadi dia ngomong, katanya nggak dikasih kesempatan ngomong. Asa mau ngomong itu dimatiin kok speakernya. Saya bertanya, di mana perintah ibadah Minggu dari Yesus atau dari Elohim? Tidak ada dibilang hari Minggu, bos. Ya nggak ada. Terus kenapa? Siapa yang memerintahkan kamu ke gereja joget-joget hari Minggu? Siapa yang joget-joget, Pak? Lalu ngapain? Itu memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bersuka cita, Nama Pak. Tuhan itu dipuji dalam rumah ibadah hari Sabat, hari Sabtu, bukan Minggu. Makanya muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada Tuhan kalian yang bernama Kristus itu pada hari Minggu? Siapa yang ngajarin? Makanya saya kasih penjelasan dulu, jangan dimut ya. Ya, Saya kasih silakan kau penjelasan, ya. jelaskan. Ya. Kasih saya waktu, oke. Tadi yang dibilang oleh Mr. Zuma 04 official di dalam ulangan itu adalah di dalam perjanjian lama. Ya, di dalam 10 hukum Taurat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus datang itu penggenapan atas hukum Taurat, bos. Paham? Maksud lo? Maksud lo apa? Wah, Maksud lo apa penggerapan? Udah, dengar dulu. Kenapa hari Minggu itu dipakai? Yaitu pada saat Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa nggak Udah, pakai itu Sabtu saja aja? yang dipakai. Kenapa nggak pakai Sabtu aja? Ya, Bang Suma, Kan perintahnya hari Sabtu. tenang dulu Bang Suma. Ya? Bang Suma tenang dulu. Hari tarik Minggu, nafas bos. dulu. Waduh, Kan perintahnya bos, hari ini. Sabtu. Kan perintahnya hari Sabtu. Kenapa kalau kamu rubah hari Minggu? Tuhan Yesus datang itu menggenapi hukum Taurat, Pak. Lalu yang dipakai untuk hari Minggu itu Menggenapi patokannya hukum adalah- Taurat maksudnya apa? Menggenapi hukum Taurat itu maksudnya emang hukum Taurat itu kamu? Hukum Taurat itu untuk kamu? Itu harus tuntas, Saudara, Pak. hukum Taurat itu untuk kamu. Jangan baca sepanggal-sepanggal. Hukum Taurat itu untuk Anda. Hukum Taurat itu untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel. Terus Yesus Keluar menggenapi dari untuk Mesir, siapa? bos. Terus Yesus menggenapi untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Gila ente. Hukum Yahudi untuk Yahudi. Kok jadi kalian yang digenapi untuk kalian? Emang kalian siapa? Karena perintah Yesus jelas. Ketika dia hendak terangkat ke surga, dia mengatakan apa? Pergilah dan Oh, itu jadikan bukan Yesus. seluruh bangsa itu muridku. Itu bukan Yesus. Nah, inilah kalian salah paham. Itu bukan Yesus itu yang keluar dari kubur, itu bukan Yesus. Bos, saya mau tanya, hari Jumat yang dipakai itu standar tuh kalender apa? Masehi atau Perintahnya bukan? dalam Al-Quran hari Jumat, berita lo. Kita diperintah, Ya, kalau kami gitu- diperintah hari Kalau Jumat. begitu jangan pakai kalender Masehi, bos. Siapa yang pakai kalender Masehi? Siapa yang pakai kalender Masehi? Hah? Itu hari Jumat, hari kerja. Makanya semua Hari kerja. Jumat itu kalender Masehi. juga hitungan Hijriah. Hari Jumat Hijriah itu ya Jumat. Lucu ente ini. Nah,
Nah, Itu coba hari coba. kerja. Jatuhnya hari Jumat di hitungan Hijriah itu hari apa? Jawab. Kenapa hari Jumat Yang orang-orang mana pada kalau hari kerja ya? Jumat itu Enggak, aku ibadah? tanya dulu ini si Riko ini. Yang mulut Jangan lebar tapi dipakai hari otak Jumat, secuil. Pak. Pakai Ku kalender tanya Islam. samamu dulu. Bukan Ku hari tanya Jumat, samamu. Pak. Ku tanya dulu samamu. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani hari Jumat itu hari apa? Hari Baal. Dalam bahasa Arab apa? Jumat. Dalam kalender Islam berapa hari, Bos? Ku tanya dulu Satu tahun bahasa berapa hari? Yunaninya Jumat apa? Hei. Ya saya nanya kamu, saya bukan ahli bahasa Enggak, Yunani. saya jelas. Kalau hari Jumat itu jelas Jumat dalam bahasa Al-Quran. Sekarang kalau hari Jumat dalam bahasa Yunani apa? Kau kenapa ketawa? Kau kenapa ketawa? Kau yang ikuti kami atau kami yang ikuti kamu? Jauh sebelumnya ikuti lu lah. Alkitab sudah bilang. Hah? Kamu Jauh yang sebelumnya mengikuti Alkitab sudah kami bilang. atau kami yang mengikuti kamu? Diam dulu. Hei, apa ini? Riko, kau jawab. Kamu yang mengikuti Islam atau Islam yang mengikuti kamu? Diam, diam, diam. Jauh Diam, sebelumnya Alkitab sudah Diam, bilang diam, akan diam, datang diam. penguasa. Ketepak, 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 ketepak. Cuma Riko, panas, buka cuma mulutmu. panas, Cuma panas. Riko, Riko. Riko, buka mulutmu. Kamu yang mengikuti Islam atau Islam yang mengikuti kamu? Ya Islam yang ikuti Alkitab kaya lah. bilang akan datang Kitabmu bahasa apa? Pertama, ini anak kucing satu ini diam dulu. Kitabmu berbahasa apa, Riko? Karena Kitabmu Alkitab berbahasa. itu Alkitab itu jelas lebih duluan keluar daripada Oke, Al-Quran. oke, Jauh, Pak. oke. Coba kau tunjukkan nama hari di dalam kitabmu. Silakan, Ya, silakan. ya kamu yang bertanya, kamu yang tunjukkan lah. Bahlul, saya tanya kitabmu. Hei, ku katakan samamu ya. Nama hari-hari dalam bahasa Yunani. Sudah Deftera, baca. Triti. Dengar. Dalam bahasa Yunani kitabmu hari Senin, Deftera. Hari Selasa, Triti. Hari Rabu, Tetarti. Hari Kamis, Pemti. Hari Jumat, Paraskevi. Hari Sabtu, Sapato. Hari Minggu, Kiriaki. Mana Jumat di situ, monyet? Monyet, anak lonte. Mana hari Jumat di situ? Mana? Di kitabmu hari Jumat mana? Kau yang ikuti Al-Quran. Hei, anak biadab. Ngomong-ngomong seperti itu bisa masuk Udah surga ya? kau turun. Anak babi, turun. Sebelum saya ludahmu kamu turun. Sudah bisa ludahi. Kau menghina di sini. Kau nggak tahu dasar agamamu itu lebih banyak masuk ke dalam Al-Quran. Paham kalian? Nggak ada hari Jumat itu. Dalam kitab itu nggak ada hari Jumat. Kalian mengambil hari Jumat Agung itu dari Islam, dari Quran. Paham? Dalam bahasa Yunani tidak ada hari Jumat. Hari Jumat itu Paraskevi. Kenapa kau tidak kutakan Paraskevi saja kau gunakan? Kenapa harus menggunakan bahasa Quran? Dasar biadab. Gak tahu diri, maling, mencuri. Diskusi yang baik. Pakai ilmu. Jangan kau permalukan orang lain. Jul Kepli. Nah, ini lagi anak asu lagi. Kau turun biadab, anjing. Turun. Jangan Asu. Enggak ada yang baik. Kalau Nabi saya dihujat enggak ada yang baik. Tai ayam kalian semua. Dasar. Santailah Bang Suma santai. Ya kau Tenang saja, kalau tenang. nabimu yang dihujat memang kau santai. Karena kau itu manusia yang setara dengan hewan, paham? Kami tidak. Bang Suma kalau apa jangan emosi. Kalau Ini nenekmu kiper. diskusi jangan emosi. Jangan emosi. Nggak usah Kau lah ngajarin itu. Mirakel, nggak usah ngajarin. Kalau penghujat emang Tuhanmu harus diludahi. dibunuh, dipantek, diludahin, kau senyum, kau tepuk tangan. Tidak bagi kami. Jangan, Berbeda kalau kita. mau hujat, saya enggak berani mau hujat. Saya enggak Berbeda berani mau kita, hujat. berbeda. Kau Tuhanmu ditombak orang Romawi, kau cium pantat Romawi. Tuhanmu dibunuh oleh Yahudi, kau jilat pantatnya Yahudi. Kami enggak. Jangan kau pernah bermimpi Yang mendapatkan baik, itu dari Islam, enggak. Mari kita diskusi yang baik, diskusi. Ya udah, gitu dong. Diskusi yang baik. Jangan kau menghujat ya. Kalau kau menghujat, ku injak mulutmu pakai telapak kaki. Dijamin saya tidak akan. Ya, menghujat. bagus. Pasti Saya suka. tidak akan menghujat. Oke, bagus. Mantap kalau Jangan kau gitu. ikuti teman-teman kau tadi itu, anak babi. Ya, jangan kau ikuti temanmu tadi itu. Mentang-mentang mereka makan babi, orang tuanya makan babi, sperma orang tuanya penuh dengan nutrisi babi, dia lahir dari sperma yang berasal dari makanan babi, tabiatnya kayak babi.
Syukran bidadari. Ayo angkat topik diskusi yang baik. Ayo Mirakel mau topik apa? Jangan kalian menghujat. Saya memberikan data. Dalam bahasa Yunani, Sembarang. Jumat itu nggak ada. Kalian ngambil Jumat Agung. Rampok dari mana? Dari Quran. Terserah mau tadi Jumat baju topik paras apa, kepi ya? yang Paras penting kepi ya? Kita santai, jangan Para skepi emosi. Jumat. Iya, Entah para entah skepi. apalah dia. Karena yang nonton ini kan yang mendengar ini kan ribu. Enggak urus, he. Jangan kau ajarin saya. Kalau agama saya kau hujat, saya kasih batang leherku kau ambil. Gak ada saya takut Dari kalau tadi agama saya saya nggak kau pernah hujat. menghujat karena saya Ya makanya dari itu nggak usah bukan nasihatin tipe saya. orang Karena menghujat. saya kayak begini karena kalian yang bentuk. Kalian yang membentuk. Oh, Apa? Apa? Kalau kau berbicara mengenai pribadi Bang Suma, silakan kau bilang saya boneng, kau bilang terserah. Tapi jangan kau sentuh akidahku. Karena saya bukan Kristen. Kalau Kristen kasihi musuh, kalau saya enggak. Injak musuh. biasanya kita kalau sudah emosi orang Saya diskusi apa enggak tidak sih? Ya Allah, emosi, ya. saya tidak emosi. Memang tabiat saya begitu. Saya nggak suka mendengarkan nama Nabi saya dihujat, Ya, baguslah Tuhan kalau saya nggak dihujat. Nah gitu loh. ya Ya udah. silakan tegur saya kalau saya menghujat, di mana saya menghujat silakan tegur. Ya, Saya juga siap ditegur. Karena sudah pasti saya tidak mungkin menghujat. ya sudah, silakan. Ya, silakan Mirakel mau topik apa, mau diskusi apa? Woi, sekarang diskusi mau topik Bebas. apa? Yang penting saling menghargai. Ajarin lagi. Jangan kau ajarin saya. Kalau menghargai jangan ajarin kita di sini, enggak usah. Silakan saudara, silakan. Saudaraku Mirakel, silakan. Ayo Mirakel silakan. Jangan curhat terus ah. Kayak Iya, curhat tentuan mulu. topik kita maju diskusi. Ayo topik apa yuk? Makanya Mirakel. lain kali kalau ada Bang Suma hati-hati ya. Ada Bang Suma di atas sini. Sopan kita ngomong. Bahaya soalnya. Terus ya. Jadi saya Ya sekarang Anda mau diskusi topik apa? Silakan. Mulutnya Bang Suma itu kayak rudalnya tiran kalau lagi ngamuk. Maka solang. Kasih mau datang besok. Iya. Maka jangan dipancing. Ayo silakan penyembah. Dari Silakan. itu lembur. Sus. Ini Kita sih. mau topik apa? Bebas. Topiknya jelas. Yang dikutuk Topiknya oleh Elohim itu orang yang benar atau orang fasik? Orang benar. Mati bijak. pakai data ya. Jadi pakai data. Mana datanya? Tuhan mengutuk orang yang benar. Mana datanya? Orang Saya pakai Alkitab. Ya, Bisa silakan. ada Alkitab di situ? Alkitab saya banyak, Bible saya banyak. Kalau Alkitab saya cuma satu, yaitu Al-Quran. Enggak, Gununda bentar izin. Harusnya lu yang bawa Alkitab. Kenapa jadi nanya? Kalau dia Bible, Bang. Oh iya Bible. Bible dia nggak ada Alkitab, dia Bible. Kalau Aku Alkitab turun. saya ada, ini Al-Quran. Ini Alkitab saya Quran. Wih, kabur dia. Naik lagi jangan turun, naik lagi nggak ada yang nurunin nih. Kabur. Malu nggak bawa kitab. Para skepi, mari kita ke para skepi pada hari para skepi. Para skepi Bang Andi. Iya. Jadi oten-oten inilah yang berjumat-jumat agung. Jumat juga diambil dari Al-Quran. Katanya dia duluan. Kalau nggak para skepi, gitu kan. Mestinya kalau dia duluan para skepi dong. Atau ke enda sapato dong. Bukan dia sapato ya. Nggak boleh dia sapato ya. Gak boleh, dia bukan Yahudi dia. Ya David, silakan David. Oh enggak, dia nggak para skepi Bang Juma. Dia kiriaki dia. Iya. Kiriaki Mingguan. dia. Teman-teman kiriaki itu bahasa Yunaninya minggu. Kiriaki. Saya rasa
Kristen jarang hafal itu banyak ya. Nama-nama hari Yunani. Kenapa Bur? Kenapa Bang? Bukan teriyaki teman-teman, kiriaki. Teriyaki mah makanan. Kiriaki. Ya David. Ya, Ya silakan. ngomong-ngomongin Jumat nih, kan di kampus saya tuh biasanya masjid tuh sering diputerin kori gitu. Saya sedikit hafal gitu ayatnya, cuman nggak tahu ayat apa, surah apa gitu. Ayatnya seperti ini, tapi maaf kalau salah bacanya. Seperti ini ayatnya Bang. Boleh saya bacakan Bang? Boleh. Ditunggu. Ya. Yang seperti ini Bang. Maaf kalau bacanya salah. Yang gini Bang. Innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Gitu Bang. Mantap kali bacaannya. Itu ayat Yo, berapa, surah berapa? Itu sering dengerin kori di masjid setiap Jumat itu Bang. Hebat kali bacanya. Bagus sekali. Coba diulang bacaannya, coba. Cuma itu doang hafalnya. Cuma itu doang. Coba diulang lagi. Innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Wih. Subhanallah. Zalimina min ansor. Sadaqallah. Gitu kan Bang? Haleluya. Wow, Haleluya. gila kali. Kok Kenapa lari ke situ? Ayat berapa? Surat dari mana itu Bang? Saya nggak tahu soalnya. Ali Imran ayat berapa itu ya? Ayat 192 kalau nggak salah. Iya. Ali Imran Ayat 192 kalau nggak salah. Ali Imran 192. Ya teman-teman dikasih kopi-kopinya buat Bang David. Wa maliz zalimina min ansor. Kalau potongan itu Ali Imran ayat 92. Oke. Sering tuh setiap Jumat tuh di kampung saya tuh muterin kori tuh. Biasanya setiap masjid tuh hari Jumat tuh sering muterin kori Bang. Sadar ini kalau Cak Ali Imran 119 si David nih. Dia udah mengakui dirinya masuk neraka. Nah itu tanda neraka ya Bang ya. Ya, orang-orang zalim ya betul. Iya. Itu termasuk yang nyembah manusia juga, David. Masuk Berarti neraka ceritanya tuh, itu ayat tentang neraka itu ya. Iya. Oh. Ngeri juga itu. Ngeri, makanya asadu. Ayo. Berapa Bang Ali Imran? 192. Ali Imran. Oke. Ada ayat lain yang seirama dengan itu. Mirip gitu. Iya, mirip betul. Iya kan ya teman-teman ya. Ada banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal. Ya. Iya. Suaranya kecil Pak, gedein Pak. Saya hanya kirim doa untuk teman-teman semuanya, semoga moga-moga istiqomah dan sabar.
Oke. Amin. Saya mau tanya sama Bang Zuma. Iya. Jangan diturunin, itu mau tanya. Mau tanya dia, siapa yang nurunin? Naik lagi, jangan diturunin moderator. Tapi dia Muslim. Muslim, Apa ya? Oh, tadi saya sholat Jumat loh, ada himbauan dari Dewan Masjid Indonesia. Apa sih kunut nazilah? Ada nggak himbauan sampai Makassar, Bang Juma? Saya belum dengar, Bang. Oh, belum ya. Di Jakarta Iya. mayoritas masjid. Tadi kunut. Ya, maksudnya agar saudara-saudara Muslim dimanapun berada itu ya selamat di akhirat, itu intinya sih. Doanya kunut tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu di bawah banyak kunut Gurunda, katanya. Bang Handi, Waalaikumsalam. Akang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Prah, lanjut. Al-Maidah 72 ya? Yang dibaca teman kita tadi itu ya? Atau Ali Imran? Iya. Ali Imran. Coba dibaca ulang tadi, Om. Sekali lagi, Om. Aku jadi dibaca satu kali lagi. Oke. Innahu may yusrik billahi faqad haramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Oh, Al-Maidah 72. Pantasan saya tidak dapat ininya, bacaannya. Kamu ngambil di tengahnya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Itu berdapat tuh. Wa qala al-masiihu ya bani apa itunya, Mas? Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Nah, itu baru andaikan tadi dari awal dapat kita. Terima kasih. Ayat itu, waduh, Menabok bahaya itu. oten, menabok oten, menuangkan manusia. Mungkin dia hafalan aja Gurunda, sering ngedengerin di masjid. Berasa Iya. Cuma nanti lagi jangan pakai haleluya ya. Ya, sungguh telah kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam dan seterusnya. Itu artinya. Jadi jangan menuangkan makhluk, kufur namanya kafir. Yang neraka tempatnya. Ya, itu Dan masuk. tidak. Ya, silakan. Petrus. Selamat malam. Ya, malam. Malam. Ya, Ya, ada yang mau ditanyakan? aku mau tanya, Ya, silakan. ajaran Tritunggal atau Trinitas itu kan sudah muncul abad kedua atau abad ketiga atau abad keempat lah. Kalau ajaran Tritunggal itu salah, kalau ajaran Tritunggal itu memang sesat seperti yang dituduhkan oleh para polemikus Muslim, kenapa Al-Quran tidak mengkritik Tritunggal? Itu, Pak. Baik, Anda di mute ya, mau dijawab. Apa katanya? Kenapa katanya? Kalau Tritunggal itu salah, kenapa Al-Quran tidak mengkritik? Gitu intinya. Kenapa Al-Quran Tidak mengkritik. tidak mengerti itu? Kan dikritik. Ya, Kan dikritik. Iya. Malah diterangkan kemudian orang-orang terdahulu, ya, orang-orang
Nasara itu mengikuti di mana ini sumber suaranya kok? Ini Petruk, si Petruknya. Di-mute dulu Petruk. Tapi kan bisa di mute. Nah tuh. Kan Al-Quran yang mengatakan bahwasanya mereka orang-orang terdahulu itu mengikuti siapa? Mengikuti perkataan-perkataan orang-orang terdahulu. Al-Quran surah At-Taubah ayat 30. Itu semalam itu saya bacakan. Kritik terhadap Tritunggal di mana? Itu pertanyaan. Loh. Ya itu tadi Al-Quran surah At-Taubah ayat 30. Itu di mana di situ kritik Tritunggal di mana? Al-Maidah Al-Maidah ayat 73. Mana ayatnya Pak? Itu yang aku nanya. Astagfirullahaladzim. Al-Maidah 73 itu Bang. Ya, tadi juga sudah dibacakan di ayat yang pertama tadi sudah disebutkan kepada saudara apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, sudah dibacakan oleh Bang Handi. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Allah yang Al-Masih itu. Oke. Padahal Oke Bang Suma. Al-Maidah 72. Al-Quran. 73 Gurunda. Kenapa? Bang Suma. Tidak ada tadi. 73-nya lebih jelas. 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Itu ada. Oke. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Betul. Iya Bang Suma, terima kasih jawabannya. Tapi aku nanya Bang Suma, di mana orang Kristen ya atau Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu Yesus? Tunjukkan saya Pak. Kalimatnya Gimana? bahwa Allah itu Yesus. Ada tidak orang Kristen? Tunjukkan saya ayat eksplisit di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu Yesus. Kalian sudah mengatakan itu kok. Yohanes 1. Jangan salah Pak, jangan dibalik. Orang Kristen itu menyebut Yesus adalah Allah. Orang Kristen tidak pernah menyebut Allah adalah Yesus. Salah Pak, jangan dibalik. Itu Bang Suma. Santai Bang. Aku santai Bu. Kami orang Kristen Pak, tidak ada kalimat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu Yesus. Tidak. Tetapi kami mengatakan Yesus adalah Allah, itu benar. Ini sama dengan saya mengatakan. Mana sih? boleh saya kasih contoh begini. Misalnya begini. Kucing adalah hewan. Tidak bisa dibalik, hewan adalah kucing. Salah kalimat itu. Yang benar adalah kucing adalah hewan. Tapi kalau saya bilang hewan adalah kucing, itu salah kalimatnya. Jadi di dalam apa yang kamu pertanyakan apa? Maksud saya Pak, di dalam Al-Quran mengatakan kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih. Sedangkan orang Kristen tidak mengatakan demikian. Orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah. Anda jangan tertawa. Anda jangan tertawa. Ini soal logika dasar. Logika dasar Pak Suma. Allah adalah Al-Masih, dengan Al-Masih adalah Allah, bedanya apa? Salah, itu Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus. Sekarang saya minta dari Bang Suma. Di mana tertulis begitu di Al-Quran? Sekarang Bang Suma. Orang sedeng. Tidak. Iya Bang Suma. Oke. Kita buktikan siapa yang sakit. Oke. Sekarang Bang Suma memaksakan ayat itu bahwa ayat itu mengkritik Kristen. Pertanyaan saya. Oh ini yang mau diganti Gurunda kulkas bekas. Diam dulu Bunda. Kau paling. Boleh kita tidak percaya iman Kristen, tetapi lihat dulu apa yang diyakini oleh orang Kristen. Maksud saya begitu. Orang Kristen itu percaya Yesus itu adalah Allah, yes. Tetapi tidak bisa dibalik Allah itu adalah Yesus. Di mana tertulis Yesus? Di mana tertulis Yesus Allah? Di mana tertulis? Yesus adalah Allah. Memang di mana tertulis datanya itu? Tertulis di mana? Yesus, dengar dulu penjelasan saya. Enggak, jangan jelaskan. Tertulis di mana? Yesus adalah Allah. Tertulis di mana? Sabar, Anda tidak dengar kok, sampai mau terangkan kok. Tertulis di mana? Kami mengatakan itu karena Yesus itu adalah. Jangan diturunin dulu. Monyet, tertulis di mana itu? Yesus adalah Allah, tertulis di mana? Dapat Bang Handi. Gua lagi yang emosi nih Banyumas. Emosi Banyumas nih. Tertulis di mana itu? Bang Suma memaksakan ayat Al-Quran. Astagfirullah, dasar babi. Tunggal. Ya Bang Suma kan. Al-Quran itu tidak mengkritik tunggal. Kurang separuh. Gak ada Bang Suma. Gak ada ya? Halo Bang Suma.
Nggak ada Bang Suma kritik Al-Quran Bang Suma. Yang mengatakan Tritunggal yang Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak ada di dalam Al-Quran Bang Suma. ya Yesus itu adalah Allah kan? Menurut kalian? Iya, Yesus adalah Allah. Yang ungkapan itu, yang orang Kristen ungkapkan Yesus adalah Allah. Itu dikritik sama Al-Quran. Itu dikritik sama Al-Quran. Di mana yang dikritik Al-Quran mana? Al-Quran mengatakan bahwa kafirlah orang yang berkata kalau Allah itu adalah Yesus. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Itu jelas itu. Kan kalian mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah Allah. Allah langsung mengatakan tidak. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih. Kenapa ribet sih? Ya, oke Bang Suma. Coba saya kasih contoh Bang Suma. Coba Bang Suma jawab. Kalimat yang mengatakan begini. Saya adalah manusia, manusia adalah saya. Mana kalimat yang benar menurut Bang Suma? Kamu adalah monyet, yang benar. Ya, coba Bang Suma. Kita ini. Saya adalah manusia. Manusia adalah saya. Ya sama aja. Oh, sama saja. Oke. Iya. Bang Suma tidak belajar logika ya? Silakan. Itu Coba. logika dasar Bang Suma tidak bisa. Ya udah jangan terlalu angku kau ngomong. Coba kau kasih logika. Coba kamu logikakan perbedaan antara saya adalah manusia, manusia adalah saya. Coba. Saya secara kalimat, secara logika salah Bang Suma. Tidak bisa saya coba Saya logika jelaskan. dasar aja. Oke. Silakan. Saya terangkan supaya kamu pintar. Iya, silakan. Bang Suma adalah manusia, itu kalimat yang benar. Kenapa? Karena Bang Suma itu adalah bagian dari manusia. Tetapi ketika manusia mengatakan manusia Bagian dari manusia. ya, ketika Bang Suma ketika ada kalimat begini, manusia adalah Bang Suma, yang lain apa? Coba. Manusia adalah Bang Suma. Ketika di kemudian itu logika dasar Bang Suma. Sabar Bang Suma dulu. salah di sini. Anda tidak bisa berdebat dengan saya. Saya ajarin kamu. Diam dulu. Tak ajarin kamu. Di situ ada kerah. Di situ ada. Itu logika dasar kok tidak tahu. Ini tak ajarin kamu. Persamaannya. Diturunin dulu biar Gurunda jawab dulu. Nah, jadi ketika Anda mengatakan Bang Suma adalah manusia, manusia adalah Bang Suma. Ketika di situ ada kumpulan makhluk, lalu ditanya, ini ada bom-bom, ini ada Edis, ini ada Suma. Yang manusia yang mana? Manusia adalah Suma. Berarti yang lainnya bukan manusia. Begitu maksudnya. Berarti manusia adalah Suma, Suma adalah manusia. Itu sama. Ketika Anda mengatakan Al-Masih, Allah adalah Al-Masih dan Al-Masih adalah Allah, cakupannya kemudian adalah siapa yang disandarkan di sana. Kalau Allah berarti pencipta langit dan bumi, disandarkan kepada Al-Masih, disandarkan kepada yang paling kecil, yaitu makhluk. Kalau Anda balik, Yesus Al-Masih adalah Allah, berarti makhluk yang kecil disandarkan kepada yang besar. Itu perbedaannya, tetapi sama aja. Yang dibantah oleh Al-Quran, pemahaman kalau Al-Masih itu adalah Allah, pemahaman kalau Allah itu adalah Al-Masih. Itu kucluk. Justru yang harus Anda permasalahkan di situ bukan itu. Yang harus Anda permasalahkan, Allah bukan manusia dan Yesus adalah manusia. Itu yang harus Anda permasalahkan tuh. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Itu yang Anda harus permasalahkan. Bukan kata Al-Masih. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kenapa demikian narasi Quran? Karena orang-orang kafir menganggap bahwa Al-Masih itu adalah Allah. Parah kau ini. Ayo naik lagi. Naik Abigail itu. Silakan Petrus. Ya, silakan Petrus. Ayo. Harusnya yang kau bahas itu
Ulangan bilangan 23 nomor 19. Jangan omong dulu kalau logikamu sudah keliru Bang Suma. Logikamu aja kacau bagaimana? Logika dasar loh Bang Suma. Anda bermasalah dengan logika Bang Suma. Bukan hanya Anda yang bermasalah. Uklim pada umumnya bermasalah. Ini sampai subuh nggak nyambung banyak Bang. Bermasalah logika Anda. Tidak bisa membedakan kalimat. Buang aja dah. Bagaimana? Iya. Buang aja level Gurunda ngadapin orang kayak gini. Sombong lu kalau Mang. Buang aja dah. Rame. Bukan levelnya Gurunda itu. Ya. Tempatmu kan di sini, Bo. Tempatmu kamu tuh di atas pohon, oke? Jangan di sini. Halo Bang. Ini lagi. Halo. Ya, Iya. silakan Jesu. Oke. Apa teman kita Bang? Itu Tuhan terkutuk. salib hukuman untuk siapa? Salib hukuman untuk pada zaman orang Yahudi ya, itu kan untuk orang-orang jahat Bang. Untuk orang jahat. Yesus orang jahat tidak? Kakap. Ya, Yesus orang jahat bukan? Tidak. Berarti yang disalib siapa? Tetap Yesus. Kenapa? Untuk menebus kita dari dosa Bang. Robek otaknya juga ini. Ya kan, makanya Yesus mati untuk menebus kita dari hukum Taurat. Jadi dosa. Ya itu mimpi kalian. Itu kan konsep beda. Bagi Tuhan salib itu hukuman bagi pelaku dosa. Bagi Kristen salib itu adalah hukuman bagi orang benar. Beda. Antara Tuhan dan Kristen itu berbeda. Salib bagi Tuhan adalah hukuman bagi pelaku dosa, bagi orang fasik, bagi orang pendosa. Sedangkan salib bagi orang Kristen adalah hukuman bagi orang yang benar. Bagi Tuhan salib adalah hukuman bagi orang yang salah. Bagi Kristen salib adalah hukuman bagi orang benar. Ya, terbalik. Demi itu Bang, Yesus itu mengutuk kita berselamat. Ya itu derita lu, itu buatan kamu. Kita berbicara standar kebenaran. Yesus mengatakan Bang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia tidak binasa, melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Berarti orang-orang tidak percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit dan hidup naik ke surga. Bangkit di situ Akan binasa, bukan Bang. keluar dari kubur. Bangkit yang Bangkit dari dimaksud di situ. kematian Bang. Lu pikir Bukan, kebangkitan mana itu bangkit dari hidup? ada. Bukan, kau jangan menghayal. Kau jangan Berarti menghayal. bangkit itu dari hidup. Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Kamu yang logikamu rusak. Karena bangkit itu. Bagaimana? Bangkit dari hidup gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bangkit itu bukan dari kubur. Contoh nih saya ajarin samamu. Di Keluaran 9 nomor 16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Itu satu. Kemudian diterangkan kemudian begini di Roma 9 nomor 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Siapa di situ yang dibangkitkan? Apakah dibangkitkan dari kubur? Bang, kebangkitan Yesus itu dari kematian, Bang. Lah kenapa kematian? Sebab Dia kitab kan mati suci disalibkan, berkata kepada makanya. Firaun, itulah Makanya, sebabnya Bang. aku membangkitkan engkau. Firaun bangkit. Makanya Bang, tertulis terkutuklah yang digantung di kayu salib, kan begitu. Itu udah buatan itu Bang. Jadi kalau memang orang-orang tidak percaya akan kebenaran Kristus itu, Yesus yang telah mati dan Kebangkitan bangkit, itu bukan keluar akan dari binasa, kubur, Bang. Berarti abang juga nggak percaya kalau Yesus itu mati dan bangkit. Lukas 20 nomor 8. Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak,
saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Membangkitkan itu maksudnya apa di situ? Bang, kita fokus kebangkitan Yesus, Bang. Lah, kebangkitan Yesus. Kalau kamu bercerita tentang kebangkitan Yesus, itu bukan anak Maria, karena anak Maria tidak pernah masuk di kubur. Yang masuk di kubur itu adalah orang yang dikutuk. Bang,